Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara? Semoga dimanapun saudara berada semua dalam kondisi sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bersama saya Hetianawati Tanuwijaya. Tema renungan hari ini cukup singkat, pedaskah? Bacaan diambil dari Amsal 15 ayat 1 yang berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan pedas membangkitkan amarah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita membeli makanan dan makanan itu serasa pedas, bagaimana sikap kita? Kita bisa menahan rasa pedas itu dengan minum teh hangat, atau kita mengernyitkan dahi, menahan pedas itu. Bahkan ada yang masih bisa bercanda dengan rasa pedas itu, bercanda dengan teman yang sedang makan bersama karena kepedasan itu. Lalu apa kaitan kata pedas pada rujak, pada gado-gado dengan ucapan pedas yang cukup tidak menyenangkan? Pasti berbeda banget situasinya. Seorang anak pulang sekolah, ia melaporkan hasil ulangan yang kurang memuaskan, lalu mendapat jawaban yang pedas dari orang tuanya. Makanya asal belajar, malas sih. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan anak yang sudah jujur. Berbeda dengan anak yang lain. Ketika ia menyampaikan dengan jujur kepada ayah, ibunya bahwa ada PR yang lupa ia buat, respon dari orang tuanya sungguh lembut. Bagaimana respon kita terhadap suatu masalah di dalam kehidupan kita? Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ketika orang membawa anak-anak ke hadapan Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak, murid-murid memarahi, mungkin dengan kata-kata yang cukup pedas. Kemudian teladan Tuhan Yesus ketika keluar dari Yeriko. Ada dua orang buta yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang banyak menegur mereka. Kedua orang buta itu mereka katakan dengan kata-kata yang cukup pedas. Bagaimana dengan respon dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dengan penuh kasih mengatakan kepada orang buta itu bahwa orang buta itu biarkan datang kepada Tuhan Yesus. Orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, Tuhan Yesus pun menyambutnya dengan baik. Mungkin tadi orang-orang banyak merasa risih dengan mengatakan kata-kata yang pedas, sudah di sanalah, jangan ikut-ikut di sini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni yang menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus dengan penuh kasih menyambut mereka dengan baik. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga selalu mengeluarkan kata-kata pedas? Ingat, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa bertutur katalah dengan baik. Sebagai anak Tuhan, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti teladannya. Berkatalah dengan baik, janganlah berkata dengan hambar, tetapi berkatalah dengan penuh kasih. Karena kata-kata yang penuh kasih menyejukkan hati setiap orang. Kata-kata yang penuh kasih membawa damai kepada setiap orang.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, pedaskah kata-kata kita? Jawabannya boleh ada di dalam hati kita. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang bisa memberi contoh yang baik di dalam bertutur kata dan berucap. Tuhan memberkati.